Di saat lu lagi asik nge-scroll sosial media, lu ngeliat tuh satu kolom komentar yang isinya orang lagi pada berantem. Asik lah lu ngeliat kan komentarnya. Dan gak tahu, lu udah mantengin itu ternyata udah 1 jam. Terbuang lah waktu lu sia-sia dalam 1 jam itu. Pertanyaannya, kok bisa sih senagih itu? Halo guys, balik lagi dengan gua Adha di channel Muhammad Adha. Kita tadi udah bahas sedikit ya tentang kenapa sih orang bisa senagih itu gitu loh, ngelihat kolom komentar orang pada berantem gitu kan. Ya sekarang kan udah sering ya, udah banyak lagi kayak di X, di IG, di TikTok gitu kan. Sampai lupa waktu kadang-kadang tuh kita ngelihat komenan doang orang berantem di dalamnya. Dan yang bikin gregetannya itu kadang ya, di dalam komentar itu muncullah seseorang yang paling tahu di ketidaktahuannya. Sampai-sampai belakangan ini kan ada dokter yang memberikan statement, terus dia disuruh belajar lagi. Luar biasa sekali kan. Nah, terus apa aja nih yang bisa kita bedah? Ya, langsung aja guys. Secara biologis, saat kita melihat keributan, otak kita mengaktifkan neurons. Ini adalah sel saraf yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan emosi orang lain tanpa harus mengalami konfliknya secara langsung. Tapi yang bikin nagih itu adalah dopaminergic reward system. Saat ada drama, otak membaca itu sebagai informasi sosial yang krusial. Ada lonjakan dopamin di nucleus accumbens, area yang sama yang aktif saat lu makan enak atau lu menang judi. Lebih dinginnya lagi, ada fenomena bernama schadenfreude, yaitu senang di atas penderitaan orang lain. Siapa yang begitu? Saat kita melihat orang yang kita anggap layak dihukum atau lebih unggul daripada kita sedang jatuh di dalam drama, ventral striatum kita aktif, memberikan sinyal kepuasan biologi yang sangat primitif. Kita nggak cuma nonton doang, kita sedang dapat hadiah kimiawi. Nah jadi guys, kalau misalkan nanti lu ingat saat lu ngelihat sebuah perdebatan di dalam kolom komentar, dan lu ketagihan buat ngelihatnya, di saat itu prefrontal cortex lu lagi kalah sama sistem limbik lu yang butuh atau haus akan drama. Pertanyaannya, lu yang ngontrol dopamin lo atau dopamin lo yang ngontrol jempol lu buat nge-scroll? Coba absen di kolom komentar sini guys. Siapa yang pernah baca komentar, kasihkan, padahal cuma mau lihat jam doang, ternyata udah melihat 1000 komen di dalam komentar. Tulis di bawah ya. Nah terus ada lagi nih guys. Nah ini lebih parah nih. Di saat ada komentar orang berdebat di dalam komentar itu, muncullah orang si paling maha tahu ini. Dia mengomentari orang yang lebih tahu di bidangnya dan merasa dialah yang paling benar. Padahal pengetahuan yang dia dapat itu dia cuma ngelihat entah di salah satu video TikTok kan, di potongan-potongan TikTok atau di potongan-potongan IG atau info yang sedikit lah gitu kan. Tapi dengan info itu dia udah merasa paling benar. Secara psikologis klinis, hal itu disebut dengan Dunning-Kruger effect. Otak mereka mengalami bias kognitif, di mana dia cuma punya pengetahuan yang seadanya atau rendah, tapi merasa paling tahu. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak mempunyai kapasitas untuk menyadari kekurangan mereka sendiri. Dan pada akhirnya mereka menjadi ultra crepidarian, yaitu orang yang memberikan advice atau memberikan informasi padahal mereka tidak punya kapasitas itu. Nah jadi pada saat mereka menang debat di dalam sebuah komentar gitu kan, mereka itu mendapatkan sebuah dopamin hit yang gede banget gitu kan, sehingga mereka merasa senang gitu. Padahal secara neurobiologis itu tuh cuma delusi superioritas aja. Mereka merasakan status mereka itu di atas gitu loh, di atas dari orang yang lebih ahlinya gitu kan. Ya pada ujungnya sih untuk kesenangan sendiri juga. Nah sekarang kita bedah sedikit aja di sirkuit sarafnya itu orang dengan Dunning-Kruger effect ini. Jadi orang dengan Dunning-Kruger effect ini, mereka itu prefrontal cortex-nya tidak bisa untuk membaca situasi dirinya sendiri atau memantau dan mengevaluasi dirinya sendiri. Itu prefrontal cortex-nya tidak mampu. Jadi mereka tuh nggak ngerti gitu loh apa yang mereka pikirkan. Dan ada juga ya tadi yang gue bilang ultra crepidarianism. Ultra crepidarianism atau sosial statusnya. Jadi di saat dia memberikan informasi yang dia ngerasa bahwa itu tuh luar biasa bagi diri mereka, mereka merasa benar, dan di saat dia merasa menang, itu tuh meningkatkan status sosialnya. Di saat status sosialnya meningkat, dia ngerasa tinggi lah. Di situ dopamin tuh menyerang, dopamin datang dan dia merasa bahagia gitu. Status sosialnya bertambah. Ada nggak yang merasa kayak gini? Kalau ada coba tulis komen ya, atau misalkan ada temen atau orang yang kamu kenal lah kayak gini. Oke guys, mungkin segitu dulu aja bedah kasus kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video yang seperti ini, boleh di like, boleh di subscribe, biar nanti nggak ketinggalan video-video lainnya. Nanti kita bedah kasus-kasus neuroscience lainnya. Oke guys, sampai jumpa di video bedah kasus selanjutnya. Gua Muhammad Adha, jaga otak kita, tetap waras dan sehat selalu.